Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama gue Ajrina yang akan membahas seputar arsitektur lanskap. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalain tombol notifikasinya. Gimana nih kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa sih ruang terbuka hijau, dan ada peraturan yang bilang bahwa ruang terbuka hijau itu harus 30%. Nah, kenapa sih harus 30%? Kita kupas di sini ya, jadi tonton sampai habis. Kalau kita kembali lagi ke awal, menurut Permen.PU nomor 5 tahun 2008, ruang terbuka hijau itu atau RTH adalah area memanjang atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam. Nah, kalau secara tipologi kita bisa bedain RTH itu berdasarkan fisik, fungsi, struktur, dan juga kepemilikan. Kalau berdasarkan fisik, RTH bisa dibedain menjadi RTH yang alami dan yang non-alami. Kalau berdasarkan fungsi, RTH bisa dibedain menjadi RTH dengan fungsi ekologis, yang kedua fungsi sosial budaya, fungsi estetika, dan juga fungsi ekonomi. Kalau berdasarkan struktur, bisa dibedain menjadi RTH dengan pola ekologis dan juga RTH dengan pola planologis. Nah, yang terakhir, jika dilihat berdasarkan kepemilikan, RTH bisa dibedain menjadi RTH publik dan RTH private. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, proporsi RTH di setiap kota itu idealnya adalah minimal 30% dari luas wilayahnya, yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH private. Nah, kenapa sih kota wajib punya ruang terbuka hijau itu minimal 30%? Nah, angka ini sebenarnya bukan asal angka nih, tapi ini ada perhitungan khusus yang diatur secara resmi dalam Peraturan Kementerian PUPR Nomor 5 Tahun 2008. Nah, di dalam Permen.PU Nomor 5 Tahun 2008, penyediaan RTH di kawasan perkotaan itu bisa dihitung melalui 3 pendekatan nih. Pertama, pendekatan berdasarkan luas wilayah, yang kedua jumlah penduduk, dan yang ketiga itu melalui fungsi tertentu. Nah, kalau kita pakai pendekatan luas wilayah, ada ketentuan minimal 30% dari luas kota itu harus jadi RTH, yang terdiri dari RTH publiknya 20% dan RTH private-nya tadi 10%. Nah, ini secara jelasnya sebenarnya ada di dalam bagian lampiran di dalam peraturan tersebut. Contohnya nih, ada suatu kota dengan hunian KDB-nya itu 80%. Nah, artinya 100 dikurang 80%, 20%-nya itu sisanya untuk ruang terbuka. Nah, dari 20% itu, 40%-nya luas kota yang dipakai hunian itu ketemu RTH private 8%. Nah, kemudian di suatu kota juga ada area yang buat non-hunian kan. Misalnya KDB-nya 90%, sisanya berarti 100 dikurang 90, 10%. Nah, dari 20% luas kota itu didapetin nanti RTH private 2%. Jadi total RTH private itu 8% tambah 2% sama dengan 10%. Nah, nanti di sisi lain ada ruang hijaunya, yaitu taman, itu komposisinya 12,5% kota, atau kita bisa bilang KDB-nya 0%, artinya semuanya hijau gitu ya, 12,5%. Nah, misalnya juga ada RTH publik yang bisa jadi berupa jalan, misalnya 20% dari kota yang KDB-nya 70%, berarti sisanya 30% jadi ruang hijau, atau 6%-nya jadi RTH publik. Ada juga misalnya komposisi RTH lainnya, yaitu sekitar 7,5% dari kota, yang misalnya KDB-nya itu adalah 80% dan sisanya 20%. Jadi ruang hijaunya itu 1,5% RTH publik. Jadi kalau kita hitung-hitung nih, total RTH publik yang tadi itu 12,5% ditambah 6% ditambah 1,5% sama dengan 20% RTH publik. Jadi kalau digabungin semuanya, 20% RTH publik ditambah 10% RTH private, jadi semuanya adalah 30% RTH kota. Nah, untuk nilai KDB-nya tadi biasanya itu diatur dalam peraturan daerah tentang RT/RW atau RDTR. Nah, KDB ini emang mengatur seberapa besar sih luas lahan yang boleh dibangun di setiap zona. Jadi kalau semua zona bisa mematuhi KDB, sebenarnya target RTH 30% itu sebenarnya bisa dicapai secara sistematis. Nah, angka 30% ini
memang adalah angka yang paling ideal nih, atau batas aman untuk menjaga keseimbangan ekosistem suatu kota. Jadi kalau ini udah terpenuhi 30%-nya, paling tidak kota itu bisa menyerap air hujan, menurunkan suhu, menyediakan udara bersih, dan bisa membuat kota itu lebih sustainable juga. Jadi kalau RTH kurang daripada jumlah 30%, yaitu dampaknya juga akan terasa sendiri sama kita. Ya misalnya sekarang banyak ada banjir, polusi, panas ekstrem, dan lain-lain karena kurangnya ada area resapan. Nah, kalau misalnya suatu kota sudah berhasil nih memenuhi lebih dari 30%, nah itu harus dipertahankan, jangan malah dikorbanin untuk dibikin suatu bangunan. Karena dalam peraturan juga sudah dibilang kalau misalnya lebih dari 30% harus tetap dijaga kelestariannya. Jadi secara garis besar RTH itu bukan cuma sekedar ruang kosong aja, tapi bisa punya banyak manfaat dan bisa jadi paru-paru kota. Nah, dari halaman rumah aja sampai hutan kota itu semuanya punya manfaat, semuanya berkontribusi untuk memenuhi RTH 30%. Nah, makanya kita jaga yuk dan kita tambah nih ruang hijau di sekitar kita supaya kota kita bisa lebih sustainable ke depannya. Oke, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Kalau ada saran ataupun kritik silahkan ditulis di kolom komentar. Dan see you on the next video. Bye!